kita tidak sering turun ke bawah, kita tidak ngerti keinginan rakyat, kita tidak ngerti kebutuhan rakyat, kita tidak ngerti kemauan rakyat mau kemana. Apa yang harus kita lakukan? Ya sering-sering turun ke bawah. Banyak orang nggak tahu. Kadang-kadang tengah malam, saya dengan 1, 2, 3 pas pampres ke tempat-tempat yang memang saya perlukan untuk saya bicara dengan masyarakat, dengan rakyat. Ribuan kali itu saya lakukan. Sehingga kita ngerti betul keinginan rakyat, kemauan rakyat, kebutuhan rakyat itu ngerti betul. Pak Rewang mau ketemu Pak Rocky, tapi tiba-tiba Bapak sakit. Jadi kami ada muridnya Rewang. Apa yang kami mau terangkan? Ini kata Pak Rewang, kasih tahu Pak Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Saya ini pemimpin rakyat. Jokowi ngaku-ngaku rakyat. Dia bohong. Saya tanya, apa bohongnya? Dia kasih beberapa contoh. Jalan di Solo itu tidak boleh ada lubang. Terus, karena itu lubang di malam hari, besok pagi udah tertutup. Tidak pakai APBN. Nelpon oligarki. Supaya pencitraan jalan. Oke. Apalagi? Teater yang dibikin Jokowi untuk memindahkan kaki lima. Lo tahu kan pada waktu itu, peristiwa itu. Mungkin 2-3 bulan itu. Jokowi nego terus. Supaya pedagang kaki lima itu mau dipindahkan itu. Di pendopo, pers datang tiap hari. Itu yang menyebabkan Jokowi kemudian dianggap sebagai pemimpin daerah yang berprestasi itu, dijadiin model di cover story di Tempo. Mereka bilang ke gue begini, itu bohong semua Pak. Kenapa? Sebetulnya pedagang itu udah diselesaikan oleh oligarki under table transaction. Jadi itu pura-pura doang. Jokowi bahkan ingin supaya diperpanjang itu supaya pencitraan gue berhasil. Yang ngomong itu adalah pemimpin rakyat tokoh PKI. Bayangin coba. Wow. Jadi begitu gua tahu cerita itu, gua bilang ya udah nggak akan gua percaya. Jadi waktu datang, Rok ini SMK kagak, gua nggak percaya, tipu itu pasti. Rok ini ikan kagak, gua percaya. Karena gua punya pengalaman primer dengan kasus Jokowi di Solo, pencitraan panjang lebar. Lain kalau yang ngomong gue tokoh budaya segala macam. Ini yang ngomong adalah pesan dari seorang tokoh komunis yang ada pemimpin Raja jelata namanya Rewang ini. Bagaimana coba? Akhirnya itu jadi pola. Pencitraan itu akhirnya jadi pola Jokowi kan, pencitraan terus-menerus. Jadi hidup ini adalah perang besar. Sementara Fathu Mekah yang serem itu hanya perang kecil. Nah, Pilpres 2009 itu perang yang lebih kecil daripada Fathu Mekah. Sekarang saya tanya, Mak Iyah ini urusannya perang besar apa perang kecil? Jadi nanti soal 2019 piye? Gampang wis gari teko rono nyoblos apa piye sing mlebu dhewe ya gampang teman ya, itu masalah sangat kecil dan itu rahasia dan itu bebas. Tidak ada masalah sama sekali. Betul ya? Kalau dalam ma'iyah itu Anda terbiasa tidak hanya menerima buah, tapi Anda menerima ilmu sejak dari benihnya, sejak dari cara berkebunnya, cara menanamnya, cara memelihara pohonnya, kemudian cara memperlakukan buahnya dan seterusnya. Maka Kiai Kanjeng ini Anda harus lihat juga dia tidak hanya sebagai barang jadi. Anda tahu dia sudah punya buah namanya tomboati, ilir-ilir, segala macam banyak sekali. Tapi kan kita belum pernah tahu persis ini gimana atau dulu benihnya. Terus tumbuhnya dulu gimana, kan itu yang kita perlu pelajari. Gitu. Nah, malam ini sebenarnya saya ingin dengan ilmu ruang, Anda kan, jadi gini, sudah ngerti ya ilmu ruang yang kemarin diomong-omongkan di Ma'iyah ya? Saya minta 3 menit aja. Kalau Islam itu gini, ada ruang,
bangunan, atau kalau dari kecil, titik, garis, bidang, ruangan atau bangunan, construction, kemudian ruang. Anda tahu kalau ruang kan tidak ada batasnya. Ada yang tahu berapa luas ruang alam semesta? Tidak ada batasnya. Jadi tidak ada batasnya berarti tidak bisa dilihat. Berarti dia bukan materi sesungguhnya. Atau materi yang tidak bisa dilihat. Jadi yang bisa dilihat adalah construction atau bangunan. Yang kelihatan pada bangunan adalah temboknya, jendelanya, pintunya, tiangnya, atapnya, gentengnya. Nah, tapi ruangannya tidak kelihatan. Nah, sejarah ini dibangun oleh manusia dengan garis-garis, bidang-bidang, bangunan-bangunan di dalam ruang alam semesta. Fil afaqi, kata Allah, wa fi anfusikum. Saya pernah menulis puisi tahun 75 yang Anda bisa lihat di caknun.com sejak kemarin. Di dalam diriku ada ruang yang sangat luas, tidak terbatas. Jadi kalau Anda melihat dirimu materi, maka Anda mikrokosmos. Tapi kalau Anda melihat dirimu rohani, Anda makrokosmos. Karena seluruh alam semesta ini ada di dalam dirimu. Bahkan Allah ada di dalam dirimu, sementara engkau juga ada dalam diri Allah. Tidak pernah ada yang mandek hanya materi. Meskipun materi tidak selalu mandek. Tapi kalau Anda ngomong rohani, ngomong energi, ngomong frekuensi, dia tidak pernah mandek. Selalu bergerak, selalu kalau dalam maknya disebut selalu mengalir dan bergetar. Getaran yang mengalir atau aliran yang bergetar. Nah sekarang kalau kita workshop dikit aja. Upamanya kita bernegara. Kalau parpol itu garis apa, bidang apa, bangunan apa, ruang? Gini, pilpres. Pilpres itu garis, apa bidang, apa bangunan, apa ruang yang tidak terbatas. Garis. Garis pendek, di sini ada Jokowi, di sini ada Prabowo. Dan kalau Anda hidup di garis ini, tersiksa Anda. Karena kalau keliru sedikit Anda dianggap pro ini, keliru sedikit dianggap pro itu. Tidak ada kemungkinan kecuali dua itu tok. Begitu sempitnya hidup kita sekarang. Nah, maukah Anda berada di garis itu? Ataukah garis itu bagian dari ruang di dalam dirimu? Kan begitu masalahnya. Oke, pilpres, garis. Kita belok sedikit dari wawasannya Sabrang. Kalau ada orang bertanya, sebelum ilmu ruang kan ada maraton, sprint, finite game, infinite game, betul enggak? Ya, ingat ya, ilmu-ilmu ma'iyah ya, yang kemarin-kemarin. Apalagi, ada sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang, batas pandang. Anda harus punya proses pengambilan keputusan untuk menentukan batas pandang Anda. Jadi kalau Anda memandang istri Anda tidak terbatas. Tapi kalau memandang istri orang lain harus ada batas pandang. Jelas ya? Ojo ngawur kon. Ojo kuali gitu. Harus ada batas pandang. Demikian juga kita kepada negara, kepada manusia, kepada apapun saja. Oke ya. Orang bertanya, pilpres itu andekan bentrok ya, andekan bentrok, kerengan, tawur, upamane ya, andekan loh ya. Itu kira-kira hasil kurbannya, kalau misalnya ada yang mati gitu, itu kalau dibanding Fathu Mekah dulu, perang dibukanya kembali, ditaklukannya kembali kota Mekah oleh pasukan Rasulullah dari Madinah, itu gede nih kira-kira. Peristiwa Fathu Mekah dibanding Pilpres 2019, kira-kira gede mana? Menurut Anda? Ayo Mas, dijawab Mas. Fathu Mekah itu perang bener Mas. Bres gitu. Pedang-pedangan, tusuk-tusukan beneran. Kira-kira Pilpres nanti pedang-pedangan gitu enggak? Enggak toh? Jadi kalau saya tanya, Pilpres Indonesia 2019 dibanding Fathu Mekah itu gede mana peristiwanya?
Fathu Mekah. Kira-kira 1/10-nya, 1/100-nya, 1/1000-nya, atau separuhnya? Kira-kira saja. Ada 1/10-nya Fathu Mekah? Temanya kalah gede, ya toh? Jumlah orangnya juga yang ikut berperang juga kalah banyak, dan seterusnya. Jadi lebih besar peristiwa Fathu Mekah dibanding Pilpres 2019. Yang ditanyakan oleh Sabrang adalah Fathu Mekah saja oleh Rasulullah dibilang jihad asghar, perjuangan kecil, peperangan kecil. Rasulullah mengatakan kita barusan menyelesaikan perang kecil dan kita sekarang memasuki perang besar, jihad al-akbar. Apa gerangan jihad akbar itu? Perang melawan al-hawa, an-nafs, perang melawan dirimu sendiri, perang melawan nafsumu sendiri, perang melawan tidak terbatasnya keinginan, kepentingan, dan seterusnya di dalam dirimu. Jadi hidup ini adalah perang besar. Sementara Fathu Mekah yang serem itu hanya perang kecil. Nah, Pilpres 2009 itu perang kecil, perang yang lebih kecil daripada Fathu Mekah. Sekarang saya tanya, Mak Iyah ini urusannya perang besar apa perang kecil? Jadi nanti soal 2019 piye? Gampang wis gari teko rono nyoblos piye sing mlebu dhewe ya gampang teman ya, itu masalah sangat kecil dan itu rahasia dan itu bebas. Tidak ada masalah sama sekali. Betul ya? Itu hanya perang sangat kecil. Jadi Pilpres 2019 perangnya sangat kecil. Anda boleh ikut berdebat dan saling hina-menghina, hardik-menghardik, nista-menista di medsos, asalkan niatnya iseng-iseng. Nek kalau boke hati tenan ya pekok kowe ngopo dilbokke hati tenan kan gitu kan, itu kan hina-menghina satu sama lain, saling menghina luar biasa, luar biasa. Tidak pernah ada manusia saling menghina sedahsyat yang terjadi pada medsos hari-hari ini. Luar biasa menghinanya, itu luar biasa. Wah, jan menungso iki jan didoni ndase dilbokke. Wah. Diancup-ancup ngono but. Dintuti, ditaeki, dimpoki wis ora karuan. Jadi begitu terhinanya manusia. Padahal dalam Islam Anda tahu urut-urutan antara nyawa, harta benda, dan martabat ini yang paling penting apanya dari tiga ini? Martabat, baru nyawa, baru harta benda. Saya dihabisin harta saya, dicuri orang, dirampok orang, dan saya jadi gelandangan, tidak masalah. Toh saya masih punya nyawa dan martabat yang itu. Saya dibunuh tidak apa-apa, karena martabat saya tidak ikut mati. Ketika saya mati tidak punya nyawa, martabat saya tetap ada. Apakah martabat pernah mati bersama kematian Anda? Tidak pernah. Karena martabat bersifat abadi, nyawa bersifat sementara, apalagi harta benda. Maka yang nomor satu yang harus kita bangunkan dan kita selamatkan kembali di Indonesia adalah konsep dan kesadaran tentang martabat. Dan itu yang sekarang hilang di Indonesia. Jadi sekali lagi saya resume sedikit soal, berarti Pilpres hanya garis. Parpol, ya garis bidang bangunan ruang. Parpol, bidang. Oke. Perusahaan, bidang bangunan boleh sama. Ya bisa dibilang bidang, bisa dibilang bangunan, gitu ya. Gini, Islam itu ruang apa garis apa bidang apa bangunan? Ruang. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, bidang. Ya, lumayan deh, top are-are. Sunni Syiah, bidang, bukan ruang. NU Muhammadiyah, bidang. Islam Nusantara, bidang. Nah, bidang atau bangunan jangan diperdebatkan seolah-olah dia ruang. Jelas ya Mas ya? Khilafah, kata khilafah itu ruang apa bidang apa garis?
Khilafah. Ayo. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya Pak Muzamil, ini nyun sewu. Khalifah itu fa'ilnya Khalifah itu pelakunya fa'ilnya. Ya, Khilaf. sedangkan pekerjaannya khilafah. Khilafah. Iya.